Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat dosen pengampu Bu Danisa Dia, selaku sebagai dosen pengampu kita pada mata kuliah Public Speaking. Yang terhormat kepada teman-teman moderator dan juga pemateri yang sudah hadir pada pertemuan sore kali ini. Dan tak lupa eh, kepada teman-teman yang sudah mau hadir dan juga mengikuti seminar pada sore kali ini. Saya Maulana Ihsan Sadzali sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini akan membawakan memandu acara atau memberikan tema, yaitu sebuah pemuda yang kritis berlandaskan Islam. Karena pada saat ini, kondisi yang saat ini, banyak sekali bertebaran hoaks-hoaks, serta berita-berita yang belum tentu jelas kebenarannya. Maka kita sebagai pemuda, khususnya sebagai mahasiswa yang berpendidikan, yang berintelektual, maka kita diwajibkan berpikir kritis dalam menyikapi sebuah kondisi yang seperti ini. Untuk materi yang pertama yaitu Mas Misbahul Fuad selaku pemateri pertama, yang kedua yaitu Muhammad Lutfi Haibatillah, yang ketiga Mbak Nurul Rofiko dan Iva Izah Falihah. Untuk pembahasan yang lebih mendalam, maka kepada Mas Misbahul Fuadi dipersilahkan untuk memberikan sebuah gambaran mengenai kondisi saat ini. Kepada beliau dipersilahkan. Moga Mas Fuad. Oke, menurut pandangan saya, setiap pemuda adalah permata bagi negerinya. Harapan tinggi untuk para pemuda agar mereka menjadi sosok generasi yang unggul dan mampu menjadi tokoh di masa yang akan datang, atau yang nama dalam Islam yaitu Subhanu al-Yaum Rijalu al-Ghadi. Karena itulah Islam memberikan perhatian besar kepada mereka. Bahkan sejak dini di masa lalu banyak pemuda hebat karena generasi sebelumnya adalah orang-orang hebat. Karena itu negara memberikan perhatian besar kepada generasi muda ini. Pemuda adalah masa di mana mereka memiliki kepekaan yang tinggi, berpikir kritis, dan mampu mengoptimalkan setiap potensinya. Pemuda sebagai tonggak estafet bangsa, pewaris peradaban dunia, maka hancur makmurnya sebuah bangsa di masa depan tergantung kondisi pemuda sekarang. Namun, melihat kondisi remaja sekarang, harapan itu menjadi sirna. Remaja seolah kehilangan identitasnya, kehilangan jati dirinya sebagai muslim yang memiliki karakter Islam. Remaja menjadi sosok yang keras mental, kering jiwanya, jumud dalam mencari solusi, dan seringkali jalan pintas yang dicari. Atas nama kebangsaan, berekspresi remaja ugal-ugalan di jalanan dengan alasan mencari jati diri. Pencarian free sex menjadi kegiatan sehari-hari. Lebih mudah mencari pemuda pandai menyanyi daripada pemuda pandai mengaji. Lebih mudah mencari pemuda yang meniru Song Joong Ki daripada meniru tokoh-tokoh Islam ya, seperti tokoh yang kita agung-agungkan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, makanya untuk di zaman sekarang ini, apalagi masa-masa pandemi, pemuda disarankan untuk berpikir kritis agar bisa menanggapi sebuah masalah dengan secara teliti, tidak ambil sebuah permasalahan
tanpa melihat eh, latar belakangnya. Karena zaman sekarang apa-apa sosial media, sosmed yang mengharuskan kita harus berpikir kritis supaya bisa memperselesaikan sebuah masalah dengan teliti dan benar. Ya, untuk berpikir kritis menurut saya yaitu suatu kemampuan yang dimiliki setiap orang dalam berpikir tingkat tinggi yang membutuhkan latihan dan pembelajaran, menggunakan analisis argumen dan melahirkan wawasan baru dari hasil impresitasi terhadap suatu fakta, situasi, masalah, dan keadaan melalui penalaran dedukatif maupun indukatif. Dalam berpikir kritis, pikiran seorang harus terbuka dalam menentukan keputusan yang diambil berdasarkan fakta-fakta yang dimiliki. Agar mahasiswa mampu berpikir kritis, mahasiswa harus tidak pasif pada saat pembelajaran berlangsung. Karena hal itu mahasiswa akan meningkatkan berpikir aktif. Menegaskan ciri mahasiswa yang intelektualnya aktif berpikir yaitu diantaranya yaitu menyimak dengan konsentrasi, menyusun dan menelaah berbagai pertanyaan, mengolah dan mengatur pola pikir sendiri, observasi terhadap hal yang sama dan beda, penarikan kesimpulan secara induktif, dan mencari perbedaan dari setiap kesimpulan yang valid dengan yang tidak. Oleh sebab itu, pemuda sekarang ini disarankan untuk berpikir kritis karena dakwah pada zaman sekarang banyak melalui sebuah sosial media ya seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, atau Telegram. Oleh karena itu, dakwah akan lebih menarik apabila melalui media sosial, tetapi juga berpedoman pada konsep Islam rahmatan lil alamin. Selain media sosial, maraknya hiburan yang seperti mengandung unsur keagamaan seperti sinetron Islami, film Islami, musik Islami, dan novel Islami mengakibatkan penyampaian pesan dan dakwahnya berkembang dengan pesat dan dinamis. Oleh sebab itu, zaman sekarang banyak pemuda yang tidak berpikir secara kritis dan asal-asalan dalam menanggapi sebuah masalah. Ya, seperti para netizen zaman sekarang yang seenak-enaknya mengomentari sebuah permasalahan tanpa melihat seluk-beluknya, tanpa melihat secara rinci, sehingga menyebabkan sebuah kesalahpahaman. Ya, seperti yang saat ini yang lagi viral, yaitu di mana ada ormas yang kontroversi, di mana ketuanya sekarang dipenjarakan, sehingga pemuda yang tidak berpikir kritis akan terjerumus dalam sebuah masalah dan akan menanggapi tidak sesuai dengan faktanya. Ya, selain itu banyak pemuda-muda yang sekarang ini yang sok tahu, yang banyak mengomentari
menanggapi sebuah permasalahan seenak-enaknya, ya seperti di sosmed, ya seperti kayak di Facebook, Instagram, WA, asal-asalan ngomen tanpa melihat sebuah fakta yang sebenarnya, ya membuat perpecahan sebuah bangsa karena hanya dengan menanggapi sebuah masalah tanpa berpikir kritis. Ya itulah contohnya pemuda-pemuda sekarang yang berpikir tanpa berpikir kritis. Oke, itulah dari saya. Untuk selanjutnya diteruskan oleh narasumber lainnya. Kepada Mas Lutfi dipersilahkan. Nanti di akhir sesi kita membuka satu atau dua pertanyaan kepada teman-teman yang sudah hadir pada webinar kali ini. Monggo Mas Lutfi dipersilahkan. Tes jelas ya suaranya. Ya, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Mas. Terima kasih atas kopernya, Mas Fuad. Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Mas Sanjri. Jadi di sini kita akan membahas mengenai pemuda yang kritis berlandaskan Islam. Jadi di era sekarang ini fitnah terjadi di mana-mana. Di mana antara kebenaran dan ketidakbenaran ini semu alias istilahnya tipis, di mana kita susah membedakan antara yang benar dan yang salah. Nah, kemudian di sini kita sebagai pemuda dituntut untuk mengkritisi, untuk kritis bagaimana kita dapat menjadikan sesuatu itu, menilai sesuatu itu benar atau salah berlandaskan Islam. Tes masih jelas ya? Masih jelas. Ya, ya. Monggo dilanjutkan Mas Lutfi. Akan tetapi saat ini kan di Indonesia banyak sekali ormas-ormas Islam bertebaran di mana-mana. Jadi mana ormas-ormas ini itu menurut saya bukan mementingkan bahwa Islam ini benar, akan tetapi mementingkan bahwa kubu saya ini loh yang paling benar. Nah, hal ini adalah suatu sikap atau sifat yang dilandasi oleh nafsu. Nah, di sini kita harus dapat membedakan sebagai seorang pemuda bagaimana ini kelompok ataupun individu Islam yang benar dan yang salah. Masih dengar ya? Mohon maaf ini sinyalnya. Masih, monggo dilanjut Mas Lutfi. Mohon maaf, saya akan jeda berapa menit. Ini Mas Lutfi sudah berjalan 4 menit ya. Nah, kemudian selanjutnya, seperti yang saya katakan tadi ya, antara yang benar dan yang salah di zaman sekarang ini sangat tipis. Bagi kita manusia awam, itu sangatlah sulit sekali untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hal ini juga diakibatkan karena pengaruh media yang menggiring opini publik kepada arah yang salah, ke arah
suatu hal yang itu salah. Maka kita sebagai pemuda harus mampu berpikir kritis dan mampu untuk membedakan mana yang benar dengan salah dengan berpikir kritis itu. Kemudian hal tersebut juga harus dilandasi dengan Islam. Nah, apa saja yang kita perlukan agar kita dapat menjadi tokoh tersebut, sosok tersebut, yaitu adalah pemuda Islam yang berpikir kritis berlandaskan Islam. Yang pertama yang perlu saya tekankan adalah kita harus memiliki guru. Paham kan, Mas? Ya, guru. Dalam hal ini, guru ini memiliki peran penting untuk membimbing kita. Tentu saja kita harus pandai memilih-milih guru. Kita dapat melihat guru itu seperti yang kita harapkan, yaitu guru yang memiliki ajaran Islam berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga beraliran Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita akan dibimbing guru tersebut ke arah yang benar. Itu adalah model awal pertama kita untuk menjadi seorang pemuda yang kritis berlandaskan Islam yang benar, yaitu dengan memiliki guru. Jadi keilmuan kita akan bersanad, bukan hanya pintar tapi hanya melihat-lihat tanpa ada yang membimbing kita, membaca referensi dari manapun tapi tidak ada yang membimbing kita. Maka kalau kita menjadi sosok yang seperti ini, keilmuan kita hanya istilahnya ngambang, tidak ada yang menjadi panutan, tidak ada yang dapat kita jadikan panutan atau titik tumpu seperti itu. Yang kedua, bekal kita yang perlu kita miliki adalah literasi sebanyak-banyaknya. Nah, apabila kita sudah memiliki ilmu yang diberikan oleh guru kita, ilmu dasar yang diberikan oleh guru kita, maka kita harus memperluas dasar ilmu itu seluas-luasnya dengan literasi yang banyak. Seperti itu ya, Mas? Paham? Iya, paham. Nah, dengan literasi tadi akan memberi banyak pandangan pada kita, memberikan banyak sekali sudut pandang yang dapat kita jadikan tolak ukur. Kita jadikan bandingan antara satu hal dengan hal yang lainnya. Itu peran daripada literasi. Kemudian, bekal selanjutnya adalah yang harus kita miliki setelah kita memiliki dua bekal tadi. Yang ketiga adalah kita harus menanamkan konsep moderat dalam diri kita, yaitu adalah moderat atau wasat. Dalam bahasa Islam disebut Islam wasatiyah atau Islam tengah, yang tidak memihak salah satu kubu, alias bahasa mudahnya seperti ini. Kita tidak menyalahkan salah satu kubu, tapi kita membenarkan dua-duanya. Dan kita tidak memihak salah satunya. Seperti itu. Maka dengan konsep Islam yang seperti ini, dapat kita menjadikan kita rukun. Seperti halnya akhir-akhir ini banyak sekali media yang menggiring opini kita kepada opini yang salah. Dengan konsep Islam yang seperti ini, kita akan mampu mengerti apabila suatu media atau pihak-pihak yang sangat membenci Islam ini menggiring kita pada opini yang menjerumuskan untuk mengkambing hitamkan suatu kelompok. Lah, kita tidak akan langsung begitu saja percaya. Oh, kelompok ini begini ya, kata media itu. Lah, kalau kita berprinsip Islam wasatiyah atau moderat tadi, maka kita pikiran kita akan berpikir, enggak apa-apa, selama itu Islam dan tidak menyalahkan atau tidak saling
menyalahkan kepada Islam yang lain, asalkan dia berdamai, memiliki prinsip damai, tidak saling menyalahkan, tidak saling bermusuhan dengan yang lainnya, maka itu adalah Islam yang benar. Dan selama hal itu dilandasi dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak melanggar akidah-akidah dan juga syariat, maka itu adalah Islam yang benar. Seperti itu. Paham ya Mas sampai sini? Lah, mohon maaf, tadi sudah berapa menit ya Mas? 7 menit. Oh iya, jadi kurang sekitar 5 menitan ya Mas. Ya. Kemudian selanjutnya adalah setelah kita memiliki bekal 3 tadi, selanjutnya kita memiliki kewajiban untuk mendakwahkannya atau mengkampanyekannya. Nah, di era sekarang ini kan di era digital, kita zamannya sudah maju ya. Kita memiliki banyak sekali modal untuk mengkampanyekan keilmuan-keilmuan yang sudah kita miliki tadi sebagai modal untuk menjadikan generasi pemuda yang Islam, yang berpikir kritis dan juga berlandaskan Islam. Kita sudah memiliki modal, kita wajib mengkampanyekannya sebagai kewajiban kita, yaitu dakwah untuk mengajak orang lain pada kebaikan. Nah, di era zaman digital sekarang ini kita dapat memanfaatkan berbagai platform-platform online, jaringan internet seperti media sosial. Kita dapat membuat konten-konten yang istilahnya dapat menggiring opini publik kepada opini yang benar. Lah, tadi kan banyak sekali media-media yang istilahnya hanya ingin menaikkan rating atau popularitas, yaitu dia membuat konten atau muatan artikel yang bergimik alias tipu muslihat, tidak terbukti kebenarannya. Dia hanya ingin menaikkan rating tanpa peduli dampaknya, seperti itu. Lah, bagaimana cara kita melawannya atau istilahnya membendungnya? Ya, kita dapat membuat konten-konten seperti itu. Misalnya kalau banyak sekali media yang membuat postingan-postingan seperti itu, kita dapat membuat postingan juga yang lebih menarik. Kita bikin semenarik mungkin, mulai dari gaya bahasa ataupun gaya tulisannya. Kita dapat bikin semenarik mungkin sehingga hal tersebut lebih menarik publik dan publik akan memiliki opini yang sama seperti kita. Hal tersebut dapat menggiring opini publik ke arah opini yang kita inginkan, yaitu opini yang benar. Lah, kemudian apabila target daripada pendengar-pendengar kita atau yang ingin kita target sasaran kita, target sasaran dakwah kita adalah seorang akademis atau akademisi, maka kita dapat menggunakan sekarang ini dapat kita membuat misalnya jurnal ilmiah ataupun seperti itulah, karya-karya ilmiah yang dapat kita gunakan untuk mempengaruhi para akademisi. Jadi kalau akademisi berpikirnya secara ilmiah, maka kita dapat menggunakan karya ilmiah untuk menggiring opini para akademisi tersebut ke arah yang benar. Lah, kalau kita dapat mempengaruhi akademisi, maka akademisi tersebut akan membuat juga karya-karya ilmiah yang memiliki konteks yang sama dengan karya ilmiah yang sudah kita buat tadi. Kita dapat memanfaatkannya. Kemudian selanjutnya, kita juga dapat menggunakan platform media sosial seperti YouTube, misalnya yang saat ini YouTube, TikTok, apapun itu konten-konten video. Kita dapat membuat konten video semenarik mungkin yang sekiranya dapat memancing para viewer untuk menonton kita, menonton kampanye-kampanye Islam moderat kita yang akan menggiring opini publik kepada opini yang benar. Kita dapat menggunakan media YouTube tadi. Nah, dengan strategi-strategi tersebut, maka insya Allah kita akan dapat menggiring opini publik pada kita inginkan.
Seperti itu. Sudah berapa menit ya, Mas? Wah, 11 menit. 10 menit ya. Tentunya guru tersebut akan dapat membimbing kita menjadi seorang muslim yang benar berdasarkan akidah Islam yang benar. Mau apa Mas? Untuk teman-teman yang lain dimohonkan mikrofonnya di mute aja ya Mas ya. Ini biar materinya bisa berbicara dan kalian bisa mendengarkan dengan baik gitu. Monggo Mas Lutfi dilanjutkan lagi. Nah, yang kedua yang perlu kita butuhkan untuk menjadi seorang pemuda yang kritis. Yang pertama tadi kan guru. Yang kedua adalah literasi, yaitu berupa bahan bacaan sebanyak-banyaknya. Hal ini akan menambah wawasan dan pedoman kita terkait ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum dan juga tentunya Islam. Karena konteksnya di sini kan Islam ya. Cas. Nah, kemudian apabila kita sudah, pokoknya intinya yang terpenting adalah kedua hal itu. Bila mana kita sudah mendapati kedua hal itu, maka kita akan mampu menjadi seorang pembeda yang dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, mirisnya, sekarang ini antara benar dan salah itu sangat tipis. Kita contohkan saja. Saat ini banyak sekali ormas-ormas Islam yang dibentukkan. Ya sudah saya bilang di awal tadi. Aslinya Islam ini adalah agama yang benar, ad-dinu lana. Agama yang benar bagi kita. Akan tetapi di zaman fitnah ini antara Islam yang bukan Islam yang satu dengan yang lainnya. Akan tetapi sesama Islam yang satu dengan yang lainnya, pemeluk Islam yang satu dengan yang lainnya, ini dibenturkan oleh suatu pihak atau golongan yang istilahnya membenci Islam, seperti itu. Maka hal ini kita sebagai pemuda itu harus menjadi pemuda yang kritis. Kita harus mampu membedakan mana yang benar dan yang salah dalam suatu golongan agar kita terhindar dari fitnah-fitnah tersebut. Kemudian lagi, coba lihat kasus yang saat ini lagi panas-panasnya, seperti yang disebutkan Mas tadi ya. Ada suatu ormas yang sangat kontroversial
pemimpinnya dipenjara gara-gara ada suatu kasus. Saya sendiri menilai problematika tersebut bukan karena ada kesalahan dari ormas tersebut, akan tetapi bukan Mas. Semua ormas tadi tujuannya satu, sama-sama ingin mendakwahkan Islam. Akan tetapi karena ada pihak yang membenci Islam, jadi ini cara yang ditunjukkan suatu ormas tersebut dalam mendakwahkan Islam itu dikambing hitamkan sehingga masyarakat digiring agar opini mereka itu menyalahkan cara dakwah daripada ormas tersebut. Seperti itu. Nah, kita sebagai seorang pemuda penerus bangsa, kita haruslah mampu. Sekiranya bagaimana agar opini kita ini tidak dapat digiring oleh pihak-pihak tersebut yang membenci Islam. Nah, ada kalanya kita dapat tentu saja ini dipengaruhi media ya, media pemberitaan yang seringkali seliweran di televisi, sosial media kita, HP kita terutama atau di WhatsApp kita ya, seperti itu pasti akan mempengaruhi opini kita. Wah, ormas ini kok begini, ini kok begini, ini benar atau salah? Di benak kita pasti akan berpikir seperti itu. Nah, dalam membedakan benar atau salahnya ini, kita perlu didasari daripada guru yang membimbing kita, yang memberikan ilmu dasar kepada kita, ilmu Islam dasar kepada kita, dan juga literasi yang banyak. Nah, tentu saja semua itu harus berpedoman kepada dua dasar daripada agama Islam sendiri, yaitu Al-Quran dan Hadis. Maaf, ini di sini hujan, apakah terdengar berisik? Halo, Alfian. Lancar Mas, nggak ada kendala. Monggo dilanjutkan lagi. Baik. Jadi dalam hal ini, kita sebagai pemuda, selain kritis, mengkritisi bagaimana mampu membedakan yang benar dengan salah, kita juga harus dapat mencegah penyalahan dalam suatu kebenaran. Nah, Islam juga dalam hal ini adalah apabila kita melihat sesuatu hujan angin mas di sini. Apabila kita melihat suatu pihak-pihak yang menyebarkan segala sesuatu yang menggiring kita dalam suatu opini-opini yang buruk terhadap pihak-pihak tertentu. Lalu bagaimana cara kita untuk mencegahnya? Kita bisa di zaman digital seperti ini, kita mampu memanfaatkan sosial media untuk ya kita memberitakan apa yang benar bagi kita dan juga berlandaskan ajaran guru kita dan juga literasi yang telah kita dapat tadi yang berpedoman dan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Kita dapat membuat suatu postingan ya yang untuk opini kita dalam tersebut kita dapat mempublikasikannya dalam rangka untuk mencegah daripada opini-opini yang buruk seperti itu. Jadi opini-opini yang buruk tadi kita bunuh dengan opini yang baik menurut kita yang berlandaskan daripada perbekalan yang disebutkan tadi.
Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara kita untuk mencegah adanya paham yang salah mengenai ajaran kita. Yang pertama tadi adalah kita membuat opini yang berlandaskan Islam yang benar, baik Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah kita dapat sebagai seorang akademisi, kita dapat membuat suatu karya ilmiah. Karya ilmiah yang tentu saja memiliki referensi yang jelas. Nah, karena pada dasarnya karya ilmiah ini kita akan mampu mempengaruhi. Jadi akademisi adalah sasarannya akademisi dan kaum umum atau istilahnya kaum awam. Nah, apabila kita berhasil mempengaruhi para akademisi ke dalam opini yang benar, maka akademisi yang tadi pasti juga akan memberikan opini tersebut ke kaum awam. Maaf iklan. Kemudian yang ketiga, tentu saja di era digital ini kita harus mampu berinovasi. Selain menggunakan platform media sosial tadi, membuat suatu postingan-postingan yang mengirim kepada opini yang benar, kita dapat membuat konten-konten digital dan tentu saja konten-konten tersebut berisikan materi yang dapat menggiring viewernya untuk beropini dengan sesuai yang kita inginkan, yaitu opinionan. Nah, kita dapat memanfaatkan berbagai situs-situs yang mendukung konten-konten yang kita bisa membuat konten video ataupun foto seperti itu. Video kita bisa manfaatkan YouTube seperti itu. Karena saat ini banyak sekali ya konten-konten YouTube yang ya tentu saja memang YouTube banyak sekali juga berseliweran konten-konten yang dapat menggiring kita kepada opini yang tadi menjerumuskan. Nah, kita dapat membendungnya, melawannya dengan opini yang benar tadi. Tentu saja kita harus membuat konten tersebut semenarik mungkin. Nah, yang keempat, yang terakhir yang saya ingin mengkampanyekan adalah suatu prinsip daripada Islam moderat, yaitu Islam yang mengambil jalan tengah, tidak memilih pada suatu kubu. Misalnya, ada ormas Islam A dan ormas Islam B memiliki pendapatnya masing-masing. Nah, kita sebagai seorang yang istilahnya bukan penganut daripada dua ormas tersebut, bukan anggota daripada dua ormas tersebut, kita dapat menjadi golongan yang moderat. Istilahnya mengambil tengah-tengahnya. Kita milih ini ataupun ini. Kita membenarkan keduanya dan juga tidak menyalahkan keduanya. Selama itu tidak menyalahi akidah atau syariat agama kita, Islam. Nah,
Karena yang perlu menjadi dasar kita ini adalah Islam ini adalah agama yang benar. Antara Islam ini dan ini semuanya benar selama tidak menyalahi syariat-syariat agama Islam. Nah, ini yang dapat kita menjadikan pedoman untuk menjadikan kita berpaham moderat, tengah. Karena sebenarnya konsep Islam moderat ini adalah Islam yang paling cocok bagi negara kita, bagi rakyat negara kita yang memiliki berbagai macam agama, ras, macam-macam budaya, macam-macam perbedaan di antara kita yang telah disatukan dalam sebuah kita, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita dapat menyokong semboyan tersebut dengan berpaham tadi Islam moderat. Tentu saja, selain dari diri kita sendiri yang berpaham moderat, kita juga harus mengkampanyekannya seperti saya hari ini, mengkampanyekan konsep Islam moderat yang mengambil jalan tengah, bukan memilih suatu kubu. Nah, kemudian lagi dari saya, bila mana ada suatu saya memberikan saran, apabila ada suatu istilahnya terjadi antara ada perbedaan pendapat ya antara kita. Ya, yang pertama tadi kita sebagai seorang pemuda yang berlandaskan Islam, kita harus mampu memilih, mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dengan kita berpaham Islam moderat, kemudian kita memiliki guru yang benar yang mengajarkan kita bagaimana agama Islam ini yang benar. Nah, kemudian dari guru tersebut tadi, kita harus mampu membekali diri juga dengan literasi yang banyak. Nah, dari perbekalan kita tadi, perbekalan diri kita sendiri tadi, maka kita berkewajiban yaitu untuk mengkampanyekan, mendakwahkan apa yang kita miliki tadi sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai seorang muslim untuk menggiring, untuk mengajak sesama muslimnya ke arah yang benar, berlandaskan agama Islam. Di zaman yang era modern ini kita dapat memanfaatkan berbagai media sosial, internet seperti itu. Kiranya seperti itu, Mas, yang dapat saya sampaikan. Dan kesimpulannya tadi bisa dilanjut ke narasumber yang selanjutnya. Nanti ada tanya jawab bisa dilanjutkan di sesi akhir. Silakan dilanjutkan, Mas. Dari saya terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada Mas Lutfi, terima kasih atas pemaparannya yang sangat bermanfaat. Tapi ini sedikit menambahi lagi, seperti apa yang dikatakan oleh Gus Ba ya. Mungkin sebagian kita mengira bahwa kepentingan golongan itu memang yang paling benar, tapi itu justru malah tidak, karena kata Gus Ba ini orang yang dulu yang pada masa pemerintahan Rasulullah, mereka itu sudah jelas kalau mereka memihak pada Rasulullah maka dia adalah orang yang benar, dan jika dia memilih bergabung pada orang yang menjadi musuhnya Nabi, itu jelas-jelas menjadi orang yang salah. Kalau sekarang kan belum tentu jelas kebenarannya. Berarti benar apa yang dikatakan oleh Mas Lutfi, memang sekarang itu kebenaran sama ketidakbenaran itu setipis daun bawang gitu ya. Oke, sekarang kita akan berlanjut lagi mengenai pandangan pemuda yang kritis itu dari sisi perempuan ya. Monggo Mbak Iva atau Mbak Nurul Rafiqah. Mbak Nurul Rafiqah aja dulu ya. Mbak Iva dulu. Oke, Mbak Iva. Monggo Mbak Iva Iza bisa memaparkan sedikit mengenai pandangan dari segi kacamata perempuan mengenai gambaran kondisi yang saat ini kita jalani gitu, terutama pada masa-masa pandemi, terus banyak sekali
konflik antara ormas satu dengan yang lainnya. Monggo silakan. Baik, di sini saya sebagai Ifaiza Falihah, pemuda yang kritis berlandaskan Islam. Dari pandangan perempuan, terutama dari pandangan saya sendiri, pemuda yang kritis di zaman sekarang itu memang sangat diperlukan karena betul dari kata Mas Fuad tadi, banyak sekali berita hoax yang sudah tersebar di mana-mana. Jadi ketika kita hanya menjadi pemuda yang bisa menyebarkan berita ini kemana aja tanpa kita mengetahui asal-usulnya berita tersebut, apa berita itu fakta atau hoax, ya itu dapat dikatakan kita hanya pemuda biasa, maksudnya kita belum menjadi pemuda yang kritis. Lagi pemuda zaman sekarang teknologi sudah semakin canggih, jadi menyebarkan berita itu juga sangat cepat dan tanpa mengetahui asal-usul berita tersebut. Pemuda yang kritis berlandaskan Islam, itu harus kita lakukan untuk zaman sekarang, karena kalau bukan kita siapa lagi gitu loh. Apalagi di zaman sekarang, pemuda-pemuda zaman sekarang banyak sekali, mungkin termasuk saya ya, mengabaikan ajaran Islam terkadang ya. Yang penting ngikutin tren, yang penting ngikutin apa yang viral tanpa melihat apakah itu baik di ajaran agama kita, apakah itu sudah mencontohkan yang baik untuk anak-anak di bawah kita yang umurnya pun masih kecil, maksudnya para remaja gitu. Jadi sebagai pemuda kita harus lebih bersikap kritis terhadap zaman sekarang, apalagi zaman pandemi seperti ini. Dan kita usahakan selalu untuk kita usahakan kembalikan intinya tuh jangan selalu mengikuti tren itu. Kita harus lihat dulu apakah ini baik di ajaran agama kita dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, karena waktunya sudah mepet sekali dan di sini hujan deras sekali, kebetulan sinyalnya susah. Mungkin yang mau melanjutkan narasumber selanjutnya, monggo. Terima kasih Mbak Iva atas pemaparannya. Selanjutnya untuk materi yang selanjutnya, sebagaimana permasalahan ini yang harus kita punya, yang harus menjadi bekal kita itu kira-kira apa sih? Nah, ini akan dipaparkan oleh Mbak Nurul Rofiqoh, terutama Halo. Ini Mas moderator. Ya. Ini sudah direkord tadi ya? Ya. Oh ya, lancar ya dari awal ya? Ya. Oh, oke, lanjut Mas. Oke. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Pada kali ini, pemuda kritis dalam masyarakat Islam, perempuan menempati kedudukan penting yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada undang-undang atau aturan manusia sebelum Islam memberikan hak-hak kepada perempuan yang diberikan Islam. Hal itu disebabkan Islam datang membawa prinsip persamaan di antara seluruh manusia. Tidak ada perbedaan antara satu individu dengan individu lainnya, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menciptakan seluruh manusia dari satu asal.
Tidak ada perbedaan gender antara laki-laki dan juga perempuan. Sebab sebagian mereka berasal dari sebagian yang lainnya. Laki-laki dan perempuan, laki-laki tidak ada perbedaan di antara mereka. Hal esensi alami. Laki-laki perempuan sama dalam hal kewajiban, tanggung jawab, dan juga sanksi. Perempuan secara sempurna sama dengan laki-laki dengan memperoleh hak-hak sipil. Mengenai tentang hoax yang dipaparkan oleh pemateri sebelum-sebelumnya, ini saya akan memaparkan tentang peran mahasiswa dalam melawan hoax COVID-19 di Indonesia. Di media sosial seperti hadirnya Instagram, Facebook, WhatsApp, dan juga Line membuat kita lebih cepat dan mudah mendapatkan informasi daripada melalui media cetak seperti koran dan juga majalah. Namun kemudahan ini juga terdapat dampak yang amat serius. Ternyata dengan media sosial ini adalah tempat tumbuhnya hoax atau berita kebohongan. Hoax merupakan kata yang tidak lagi awam di telinga masyarakat, seperti karena banyaknya contoh poster-poster tertera dengan tulisan anti hoax. Bahkan di badan pemerintahan akan kerap mengadakan seminar publik umum untuk pencegahan berita hoax ini. Mengenal lebih dekat hoax atau berita bohong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah informasi bohong, dan dilansir dari Wikipedia, hoax adalah berita bohong, informasi yang tidak benar tetapi dibuat seolah-olah itu benar. Semenjak virus corona menjangkit negara Cina dan negara lainnya termasuk juga Indonesia, dimulai dari sini banyak temuan berita mengenai virus corona menyebar di situs media seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan berita tersebut adalah berita hoax atau berita bohong. Contoh yang bisa saya ambil tentang berita hoax ini yaitu tentang penyebaran virus COVID-19 yang bisa menyebar melalui HP Xiaomi. Tentunya ini akan meresahkan pemilik HP Xiaomi ya tentunya, karena mungkin ada orang yang akan was-was kepada dia karena dia memegang HP Xiaomi, tapi harus ditekankan lagi bahwa ini adalah merupakan berita hoax. Dan selanjutnya, dan pada tanggal 12 Maret 2020, Kementerian Kominfo dan juga Kominfo menemukan sekitar 196 berita hoax terkait virus corona. Sungguh keadaan yang sangat buruk jika berita ini tersebar dan dipercayai oleh publik. Jika berita tersebut tetap tidak ada pencegahan dini atas itu, maka akan memberikan efek berbahaya bagi bangsa Indonesia sendiri. Dan masyarakat akan lebih terkotak-kotak karena kebingungan antara informasi yang benar dan juga salah. Meskipun pihak pemerintahan bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Polri berperang menangani hoaks, nyatanya di media sosial masih lalu lalang tentang berita hoaks, yaitu di WhatsApp, Facebook, Instagram, dan juga yang lainnya masih tersebar banyak berita hoaks. Dari sini, sungguh peran dari kaum pelajar atau mahasiswa sangat dibutuhkan, karena sifat mereka yang tidak dengan mudah tergiring atau terjerumus opini publik yang tersebar di portal berita online. Dan mereka juga tidak mudah percaya dengan berita yang diperbincangkan oleh masyarakat. Itu semua karena sikap kritis yang dimiliki oleh mahasiswa. Tidak boleh apatis dengan menerima mudah dan apa adanya, tidak menganalisis, menelaah terlebih dahulu berita yang menjadi konsumsi. Sudah menjadi kewajiban bagi mahasiswa atau kaum terpelajar lainnya dalam membawa masyarakat menuju ke daerah perubahan yang lebih baik, dengan menjaga kenyamanan masyarakat. Terkait dengan maraknya berita hoax ini, ada beberapa yang perlu mahasiswa lakukan. Yang pertama yaitu kebijakan dalam menggunakan internet.
Yang kedua, bisa dengan membudidayakan membaca yang lebih baik dan juga benar. Dan yang ketiga, bisa untuk tidak menyebarluaskan tautan yang berkaitan dengan hoax. Saat ini pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang ITE pada pasal 28 ayat 1. Pasal tersebut berisi tentang penjeratan kepada siapa saja yang menyebarkan berita hoax. Jadi bukan hanya pelaku hoax saja yang akan dijerat pasal, tetapi juga penyebar berita tersebut. Akan lebih baiknya was-was saat melihat berita tersebut sudah terlihat mencurigakan, tidak jelas dan tidak logis dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka baiknya kita sebagai mahasiswa dan bisa bersikap kritis untuk bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib. Dengan begitu berita hoax tersebut akan memengaruhi berita tersebut tidak akan memengaruhi orang yang di sekitar kita, orang yang melihatnya. Jadi mahasiswa ini merupakan filter di tengah-tengah masyarakat. Dari sini mahasiswa merupakan agen perubahan dan juga agen kontrol sosial masyarakat dengan memberikan suasana yang nyaman, disiplin, tentram di tengah-tengah wabah corona. Dengan mewujudkan negara Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Apabila ada salah kata dalam penuturan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih pada Mbak Rofiko. Apakah apakah pemateri-pemateri yang lain tidak ingin menambahkan sesuatu, apa saran atau motivasi untuk teman-teman yang sudah mengikuti webinar ini? Bisa lah kalau sekiranya pemateri ini memberikan tips ataupun saran kepada teman-teman yang sudah mau mengikuti seminar pada sore kali ini. Monggo Mas Lutfi. Maaf Mas Lutfi, suaranya nggak ada ya suaranya, nggak kedengeran sama sekali, cuma mulutnya ada yang mengemeng-emeng. Monggo, Maaf silakan. Mas, masih mute tadi. Jadi yang sudah saya ucapkan tadi dalam materi yang sudah saya sampaikan, pesan saya kepada seluruh audien, seluruh pendengar, dan juga seluruh yang akan menyimak video ini. Jadilah seorang muslim yang kritis, yang mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Hal ini dapat kita lakukan dengan kita membekali diri sendiri dengan memiliki guru yang berlandaskan Islam yang benar sesuai dengan akidah Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga literasi. Dan juga kita menanamkan dalam diri kita konsep Islam moderat, mengambil jalan tengah, bukan memihak salah satu kubu. Nah, setelah kita memiliki perbekalan dalam diri kita tadi, kita sebagai seorang muslim, kita berkewajiban untuk mengkampanyekannya ataupun mendakwahkannya kepada seluruh yang wajib kita dakwahi. Siapa itu? Ya saudara-saudara muslim kita, baik maupun muslim maupun non muslim. Lah, kita dapat memanfaatkan di mana era digital ini banyak sekali yang dapat kita manfaatkan dalam mengkampanyekan perbekalan kita tadi. Kita dapat memanfaatkan sosial media, secara internet, media massa, dan lain-lain. Seperti itu ya Mas. Dari hal itu nanti kita dapat menggiring opini publik yang dimana
dapat digiring ke arah yang salah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, pihak yang membenci Islam, kita dapat membendungnya dengan perbekalan kita tadi menggiring kepada opini yang benar menurut kita sesuai dengan dasar agama kita, Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu. Terima kasih Mas. Silakan.
Terima kasih pada Mas Lutfi atas sarannya dan juga tips-tipsnya yang bermanfaat sekali ya. Eh, Monggo Mas Baul Fuadi sebagai mahasiswa yang sangat teladan, yang sangat berprestasi tentunya memberikan saran maupun tips-tips kepada teman-teman yang sudah mau mengikuti bagaimana sih cara kita menghindari atau mengkritisi sebuah masalah atau problematika yang sedang kita alami saat ini. Monggo Mas Fuad. Maaf, Mas Fuad, bisa videonya di itu ya. Ya, terima kasih kepada Mas Fuad. Eh, ini langsung saja masuk ke dalam sesi tanya jawab saja ya. Monggo teman-teman atau audiens yang sekiranya ingin bertanya pada pemateri yang sangat super pada sore kali ini. Monggo silakan Mas Zen tadi yang ingin eh, bertanya. Halo, apakah tidak ada yang ingin bertanya pada pemateri-pemateri kita yang sangat super kali ini? Silakan, monggo. Permisi Mas, saya mau bertanya. Ya, Berdasarkan tema seminar pada hari ini, apakah kondisi Indonesia yang terutama para kawula muda, apakah sudah menerapkan nilai-nilai Islam yang seperti sudah disampaikan para pemateri-pemateri, para narasumber tadi, dan juga apakah yang dimaksud dengan nilai-nilai Islam itu dapat diaplikasikan dalam bermacam-macam agama. Ya seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia ini ada beberapa agama ya di luar mayoritas Islam itu ya, kan masih ada banyak agama. Apakah itu nilai-nilai keislamannya masih berlaku bisa diterapkan di agama-agama yang bukan Islam, yang pastinya bukan soal syariat atau akidah-akidah, tapi nilai-nilai keislamannya. Terima kasih Mas. terima kasih kepada Mas Vicky ya ini ya. Ini pemuda yang sangat super sekali dia. Monggo Mas Lutfi yang sangat paham dan juga sangat sudah mengetahui ya berilmu mengenai tentang keislaman menjawab pertanyaan dari Mas Vicky tadi. Monggo Pak Lutfi. Coba diulangi ya Mas moderator. Ya, tadi pertanyaannya Biasanya moderator kan menyimpulkan pertanyaan. ya. Tadi pertanyaannya Mas Vicky yaitu
mengenai nilai-nilai keislaman yang ingin diterapkan kepada apakah masih bisa diterapkan pada agama-agama lain. Terus, pertanyaan yang lainnya yaitu apakah para pemuda itu juga menerapkan nilai-nilai keagamaan atau nilai-nilai keislaman. Monggo Mas Lutfi. Admit kemarin itu Ano sing majuin enggak? Ano sing majuin? Oh iya, ini pertanyaan Mas Lutfi. Ini Mas Laudin ini sudah ngerekam apa belum ini? Oh, sudah. Ya, Jadi sudah. ada Soalnya punya saya penuh tadi. Dari menit ke 30 putus sendiri. Tapi sempat itu mengulang Mas tadi. Ya, monggo dijawab Mas Lutfi. baik. Pertanyaannya ada dua jadi ya. Apakah kondisi Indonesia sekarang ini sudah mengimplementasikan daripada tema seminar kita hari ini? Dan yang kedua, apakah konsep-konsep keislaman bisa diimplementasikan dalam agama lain? Seperti itu. Baiklah, akan saya jawab. Yang pertama, jadi kondisi Indonesia sekarang ini, menurut saya sendiri, masih miris, masih riskan. Hal ini dapat kita buktikan. Banyak sekali yang mudah tergiring kepada opini yang salah, adanya berita yang hoax. Mas, ada suara kata lewat. Ya, tidak apa-apa. Emang musim hujan banyak kata, Mas. Saya pengen Lanjut. Nah, dari saya sendiri, bisa kita lihat, bisa kita simpulkan. Karena dengan mudahnya masyarakat Indonesia ini tergiring ke dalam opini yang salah karena adanya berita-berita yang hoax, yang kurang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dapat kita simpulkan bahwa kondisi Indonesia sekarang ini belum memenuhi kriteria yang kita inginkan sesuai dengan tema. Seperti itu. Hal ini dapat dibuktikan juga fakta bahwa Indonesia ini kurang perbekalan yang sudah saya sebutkan dalam materi tadi, yaitu berupa salah satunya ada literasi yang banyak. Indonesia ini sangat istilahnya dalam model fatal dalam tingkat literasinya seperti itu. Nah, hal ini dapat makanya kita mengadakan seminar ini ya Mas, untuk dapat mengkampanyekan bagaimana untuk menjadi pemuda yang kritis, mampu membedakan mana yang benar dan yang salah sesuai dengan berdasarkan Islam. Ya, jadi yang jawaban yang pertama adalah belum memenuhi kriteria yang kita inginkan sebagai seorang pemuda yang kritis berdasarkan Islam. Karena tadi sudah tergiring kepada opini yang salah dengan berseliwerannya berita-berita yang hoax. Kemudian selanjutnya adalah pertanyaan terkait apakah konsep-konsep Islam dapat diimplementasikan dalam agama lain. Tentu saja dapat diterapkan. Karena Islam ini adalah adinulana, agama yang paling benar bagi kita. Kita ini adalah konteksnya seluruh umat manusia. Rasulullah SAW
Wasallam membawa Islam ini dengan tujuan konsep rahmatan lil alamin, yaitu adalah rahmat bagi seluruh alam, bukan rahmatan lil muslimin, rahmat bagi orang muslim saja. Maka nilai-nilai keislaman dapat diimplementasikan bagi seluruh agama. Akan tetapi yang riskan terjadi saat ini adalah terbentuknya, dibenturkannya paham-paham antara agama yang satu dengan agama yang lain oleh pihak-pihak yang menginginkan Indonesia ini terpecah belah. Saya tidak ingin menuduh salah satu siapa ini, pokoknya ada. Makanya hal ini daripada pendahulu-pendahulu kita, pahlawan-pahlawan kita merumuskan adanya Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia ini yang memiliki berbagai macam suku, ras, agama, kebudayaan, dan sebagainya. Disatukan dalam persembunyian Bhinneka Tunggal Ika untuk dapat menyatukan, meskipun kita berbeda agama, apapun itu dapat bersatu dalam suatu lingkup, yaitu adalah NKRI. Nah, dari yang saya sebutkan tadi dalam materi, sebagai seorang muslim kita dapat mampu membekali diri dengan konsep Islam moderat yang mengambil nilai tengah. Nilai tengah maksudnya tidak memihak salah satu kubu. Nah, hal ini akan membimbing kita kepada kedamaian. Karena Islam adalah din as-salam, agama perdamaian. Seperti itu, terima kasih Mas. Silahkan dilanjutkan. Terima kasih pada Mas Lutfi. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan pada audien yang menyimak? Atau mari kita cukupkan pada hari ini? Gimana Mas Vicky? Apakah sudah puas dengan jawabannya atau belum? Oh, saya mau bertanya lagi. Ini tadi kan dibahas tentang gitu ya. Tapi faktanya di negara kita, di Indonesia itu kan banyak seperti ormas atau kelompok-kelompok Islam atau kelompok agama lain yang ikut menjaga dalam seremoni keagamaan di luar agamanya itu sendiri, seperti banser yang menjaga gereja, terus seperti pecalang di Bali itu yang mengamankan ketika ada Jumatan atau pengajian. Itu justru malah dari beberapa kaum muslimin yang membantah perbuatan-perbuatan itu atau tidak membenarkan perbuatan itu, atau banyak yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan beberapa itu tadi. Itu bagaimana itu? Terima kasih. Monggo teman-teman yang lain, teman-teman atau kursi lagi yang menjawab. Nah, gimana tadi Mas pertanyaan? Silakan diulangi Mas moderator. Aduh. Tadi kan pertanyaan gini Mas. Ada fenomena di mana misal kayak banser dia menjaga prosesi sebuah acara Natalan, atau yang sebaliknya dari pihak yang non muslim malah menjaga wilayah masjid saat Jumatan, kayak gitu permasalahannya. Tapi malah orang-orang dari oknum-oknum muslim lah malah yang menentang kegiatan kayak gitu. Itu gimana gitu pendapatnya Mas Lutfi?
Ngatur ya. Mohon maaf ada gangguan akademik yang berdekatan dengan saya, jadi ada noise ini. Nah makanya tadi sudah saya jelaskan perlunya penanaman konsep Islam moderat, di mana mengambil nilai tengah. Nilai tengah ini yang saya maksud bukan tidak mengikuti salah satu keduanya, bukan menyalahkan keduanya, tapi juga tidak kita membenarkan dua-duanya, tidak menyalahkan salah satunya, dan kita tidak mengikuti salah satunya, seperti itu. Bentar Mas. Gimana Mas Vicky? Sudah puas dengan jawabannya belum? Belum. Oke, lanjut. Jangan sampai tidak. Lah, dengan penanaman konsep moderat tadi, kita akan mampu mengimplementasikan nilai-nilai toleransi kepada agama lain. Bahwasanya yang perlu kita pahami sekarang ini adalah kita ini hidup di Indonesia. Kita lahir di Indonesia dan mati insya Allah di Indonesia, dikuburkan di tanah Indonesia. Jadi kita wajib mengikuti, maksudnya bahasanya kita mengikuti budaya apa yang ada di Indonesia, di mana Indonesia itu terbagi banyak sekali agama, ras, budaya, dan kita ini hidup berdampingan. Nah, maka dari hal itu kita tidak bisa untuk tidak hidup berdampingan dengan seorang pemeluk agama selain kita tidak bisa menghindari tersebut. Maka inilah perlunya kita menanamkan konsep toleransi dan juga penanaman dalam diri kita sebagai seorang muslim dengan konsep moderat, di mana kita mengambil nilai tengah, tidak memihak salah satu kubu, tidak menyalahkan salah satu kubu, membenarkan dua-duanya. Nah, maka outputnya adalah peristiwa-peristiwa seperti tadi tidak akan terjadi, di mana kita sendiri sebagai seorang muslim, kita melihat rekan kita yang menanamkan konsep-konsep toleransi seperti tadi, malah kita malah menyalahkannya, menjatuhkannya. Akan tapi yang miris sekarang ini adalah Mas, antara toleransi dan akidah ini sangat miris, sangat tipis sekali. Ya seperti tadi, kita toleransi malah dianggap keluar, maksudnya menyalahi akidah. Nah ini juga dapat menjadi suatu perumusan masalah yang dapat silakan dapat nanti narasumber-narasumber yang lain pecahkan terkait tipisnya antara sekat akidah dan juga toleransi. Kalau kita terlalu toleransi, maka kita outputnya adalah kita akan disalah-salahkan, kita menyalahi akidah kita sendiri. Kembali ke moderator. Saya moderator dibimbing. Gimana Mas Vicky, apakah sudah puas dengan jawabannya atau masih ingin ditanyakan lagi? Halo Mas Vicky. Rupanya Mas Vicky mau udah keluar ya. Mungkin cukup untuk pertemuan atau kegiatan yang sudah kita lakukan pada sore kali ini. Terima kasih untuk pemateri yang sudah hadir, yang sudah memaparkan ilmunya yang sangat bermanfaat, yang sangat super sekali. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mengikuti seminar pada sore kali ini. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, diberi kesejahteraan, kebahagiaan, dan juga kemudahan dalam kita menjalani semua urusan kita.
Terlebih lagi kita dibenturkan dengan kondisi UAS dan juga pada masa pandemi seperti ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya mewakili dari kelompok ini mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan juga meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata maupun hal-hal yang sekiranya tidak Mohon berkenan. maaf Mas, tadi sudah berapa menit ya Mas? Oh, sudah lama ini Mas, sudah lebih dari yang kita harapkan. Kita bulatkan saja Mas, jam 6 kurang seperempat gitu. Oh Kita ya, masih banyak rumusan masalah tadi. Jadi kan bisa juga memberikan Ikut gimana Mas? moderator, Gimana? ikut moderator. Nah, monggo Pak moderator mau ditutup silahkan. Ini juga mau maghrib, persiapan jamaah sholat maghrib. Saya juga mau ngimami masjid Mohon maaf, terdekat. ini didekat. Kenapa kalian berantem sendiri ya? Gimana Bunda Elsa? Kira-kira ada masukan atau gimana kritik saran untuk kelompok ini, Bun? Enggak, ke depannya kalau misalkan ada webinar lagi lebih dimatengin aja. Ya itu sangat kena sekali ya masukannya itu ya, berhati-hati teman-teman ya. Mas Jen ingin memberikan kritik atau saran, Mas Jen? Cukup satu kata. Kompor Apa gas. teman? Hah? Yuk, tutup silakan. Kompor gas. Oke, terima kasih untuk Mas Jen. Halo. Gimana Mas Lutfi? Apakah dari narasumbernya lain tidak ada yang ingin menambahi seperti itu loh? Tadi katanya Mbak Yasmin mau bertanya. Moga Mbak Yasmin. AFK Mas. Oke, berhubung udah sore ya Mas ya. Tadi kesimpulannya sudah dibacakan oleh Mas Lutfi sendiri dan juga semua pertanyaan sudah dijawab oleh Mas Lutfi. Waktunya sudah sore. Untuk yang puasa silakan berbuka. Untuk yang berbuka Terima kasih. lagi. Asik. Oke. Terima kasih untuk teman-teman. Semoga diberi kesehatan selalu, diberi kelancaran dalam mengerjakan semua tugas-tugas UASnya. Saya Maulana Ihsan Sazali sebagai moderator mewakili dari kelompok ini meminta maaf yang besar-besarnya jika ada salah kata, salah tindakan yang tidak berkenan pada hati-hati teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kucing. Jali dimo, jangkrik langsung metu.